Pertempuran di kaki Gunung Kibanar telah usai. Seluruh pasukan telah pergi. Hanya kelompok Mi'an dan Magarim yang tersisa. Candrasa berjalan mendekati Mi'an yang sedang berusaha mengobati Magarim yang terkena energi beracun lusak. Setelah selesai, Mi'an langsung memeluk saudara tunggal Dharmanya. "Bagaimana kau dan Kilits bisa sampai ke sini, Sa?" Candrasa lalu menceritakan kedatangan Nagalindu bersama Ganggang Wilis ke Baluran. "Moza dan yang lain mengkhawatirkanmu, An, maka mereka meminta bantuanku." Kilits lalu menghampiri mereka. "Mengapa kau tidak mampir, ha? Apa Bukit Singa tidak pantas kau singgahi?" tanyanya pura-pura marah. "Bukan begitu, Lits. Aku cuma tidak ingin merepotkanmu." Kilits menepuk pundak Mi'an. "Apa gunanya sahabat jika ia tidak mau direpotkan, An?" Beberapa saat kemudian, Magarim ditemani beberapa pengawalnya mendatangi Mi'an. Setelah meminta maaf, Magarim memohon bantuan Mi'an untuk menyelamatkan Neris. "Anak buah Lusak telah menceritakan semuanya, Tuan. Semua ini adalah hasil tipu daya Lusak." "Namaku Mi'an, Tuan Mah. Tolong jangan panggil aku Tuan. Soal Neris akan kuusahakan semampunya bersama kawan-kawan." Tiba-tiba, Mi'an menoleh ke arah Candrasa. Naga itu juga sedang menatapnya. "Kau merasakan juga, An?" "Iya, Sa. Apa mungkin Ajeng di sini juga?" "Hanya ada satu cara membuktikannya, An," ujar Candrasa lalu melesat pergi. "Kalian tunggu di sini. Siapa tahu ada serangan mendadak," pesan Mi'an sebelum menyusul Candrasa. Gundala sebenarnya juga merasakan kehadiran energi Ajeng. Namun karena tidak ingin menimbulkan kecurigaan, dia diam saja. Ia lalu menghampiri Magarim untuk mencari informasi tentang Lusak. Saat Mi'an tiba di tempat Candrasa, naga itu sedang mengamuk di Palagan. Ia juga melihat Ajeng, Kiwiji, dan Nisemi juga. Mi'an pun segera melibatkan diri dalam pertempuran. Lawan mereka adalah gerombolan jin dari berbagai baitar yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran Gunung Kibanar. Kedatangan Candrasa dan Mi'an membuat mereka kocar-kacir melarikan diri. Mi'an segera mencium tangan Kiwiji dan Nisemi. Demikian juga dengan Candrasa. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke kaki Gunung Kibanar, lalu bersama yang lain pergi ke penampaan Magarim. Sementara itu, Thoras dan kelompoknya berhasil mengobrak-abrik Baitar Shuman. Sebagian penyihir memilih melarikan diri bersama budak-budak mereka. Setelah memastikan tidak ada lagi sisa lawan, Thoras berunding dengan Badarus. "Kita hancurkan saja tempat terkutuk ini, Rus. Terlalu banyak aura kegelapan di sini," ujar Thoras. "Bukankah lebih berbahaya jika kosong, Ras? Kita tidak pernah tahu siapa yang akan datang mendiaminya nantinya." "Lalu siapa yang pantas mendiaminya?" "Biar aku dan para bekas budak yang menjaganya, Ras. Siapa tahu penyihir-penyihir itu kembali ke sini." "Baiklah kalau begitu. Sekarang aku pamit terus. Semoga kalian bisa menjadi cahaya di tempat ini." Thoras lalu kembali ke Baitar Shibat bersama mereka yang tak ingin mendiami Baitar Suman. Sedangkan Malaik serta dua temannya menyusul Kilits ke Wadir Karat. Di Dar El-Bias, Ki Dadung Wulung menerima kedatangan pelarian dari Baitar Suman dan Baitar Kurs. Selain mereka, terdapat juga Mila, sisaan Abu Hasyiat, serta utusan Baitar Widar. Bersama-sama mereka merundingkan cara untuk menghabisi kelompok Mi'an. Di tengah perundingan, Lusak dan pengawalnya datang. Lusak lalu mengajak mereka bergabung di sarangnya. "Lusak pasti akan menyerang ke sana. Dengan semua jebakan dan racunku, kita pasti bisa membunuhnya dengan mudah," ujar Lusak berusaha meyakinkan Ki Dadung Wulung dan yang lain. "Bantu kami merebut Baitar Suman dulu. Ada barang berharga yang harus kami ambil di sana," sahut Ba'aul, salah satu penyihir dari Baitar Suman. Lusak menyanggupi permintaan itu. Ia berjanji akan mengirim pasukannya untuk merebut kembali Baitar Suman. Kedatangan Malaik, Guraik, dan Palavik disambut Kilits dengan pelukan. Candrasa berulang kali mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka kepada Ajeng. Setelah saling memperkenalkan diri, ketiganya bergabung untuk merundingkan misi penyelamatan Neris. Menghilangnya Karel membuat Raden Cakra harus mencari tumbal untuk mencegah munculnya titik hitam. Ia tak ingin Siska tewas sia-sia karena dimakan oleh kutukan. Raden Cakra sudah mencoba memberikan energinya, tapi gagal. Selain energi, kutukan itu membutuhkan daya hidup sebagai makanannya. Untuk mendapatkan korban, ia pun pergi untuk melakukan serangkaian penculikan.
Banyaknya anak jalanan, gelandangan, dan orang-orang terlantar memudahkan Raden Cakra melakukan aksinya. Kepergian Raden Cakra dimanfaatkan Jalasura untuk membebaskan diri. Akan tetapi, karena kuatnya dinding penjara, ia tidak berhasil melakukannya. Di saat yang sama, dengan menggunakan energi mutiara hitam, Raden Tangkis berjuang menembus energi pelindung agar keberadaannya terlacak Dewi Pancar. Setelah berulang kali berusaha, upayanya pun membuahkan hasil. Jalagada yang saat itu sedang melacak keberadaan Karel segera pergi ke tempat Raden Tangkis begitu mendapat perintah dari istana. Tak butuh waktu lama, kelompok Jalagada telah sampai di gua Raden Cakra. Dengan bantuan energi mutiara hitam, mereka menghancurkan 3 lapis energi dinding penjara Siska. "Gada, ayo cepat bebaskan aku!" teriak Raden Tangkis. Jalagada tersenyum sinis. "Perintahku cuma mengambil gadis ini dan kitabnya, bukan membebaskanmu." Raden Tangkis tersentak. Ia langsung dilanda ketakutan. Apalagi setelah itu, energi mutiara hitam tiba-tiba menghilang. "Kau pikir aku akan begitu saja memaafkan pengkhianatanmu?" Suara Dewi Pancar bergema di kepala Raden Tangkis. Sementara itu, Adipati Jalasura sedang berhadapan dengan anaknya. Mata Jalu segera memancarkan aura kemarahan dan kebencian. Pemuda itu tetap menyalahkan sang ayah atas semua penderitaan yang dialaminya. "Andai tidak terhalang dinding penghalang, aku pasti akan membunuhmu," ujar Jalu segera. "Menembus penghalang saja tidak mampu, bagaimana kau akan membunuhku, bocah manja?" ejek Jalasura. Jalu segera gelap mata. Ia menghantam dinding penghalang berulang kali dengan sekuat tenaganya. Beberapa anggota yang lain datang membantu. Bersama-sama mereka berusaha menghancurkan penjara Jalasura. Adipati Jalasura berpura-pura ketakutan. Diam-diam ia menghimpun energinya. Ketika dinding penghalang itu akhirnya rusak, Jalasura langsung menyerang balik dan bergegas melarikan diri. Mengetahui hal itu, Jalagada murka. "Cepat bawa gadis itu dan kitabnya ke Watu Puter Gada, biar aku sendiri yang akan menghukum Jalu Segara." Jalagada segera mengikuti perintah Dewi Pancar. Ia dan kelompoknya bergegas meninggalkan gua Raden Cakra. Saat Jalu Segara hendak pergi juga, tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa sakit dan mendadak tak bisa digerakkan. Di tempat lain, Raden Cakra sedang mengintai korban barunya. Kali ini ia memilih seorang bocah perempuan untuk diculik. Setelah memastikan kelayakan si mangsa, Raden Cakra segera bergerak. "Kau penjahat kelamin, pencari tumbal atau antek jual beli organ dalam?" Raden Cakra sontak berbalik. Di hadapannya telah berdiri laki-laki kurus, berambut gondrong dan berbaju lusuh. Sambil merokok, laki-laki menatapnya tajam. "Siapa kau? Ada urusan apa mengikutiku?" "Namaku Kandar. Mengapa juga kau mengikuti bocah itu?" "Bukan urusanmu, keparat," jawab Raden Cakra sambil menyerang. Kandar meloncat menghindar dan balik menyerang. Surai-surainya melesat ke arah lawannya. "Bangsat, jadi kau siluman itu rupanya." Raden Cakra mengeluarkan energi ndok geni. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah yang memancarkan hawa sangat panas. Melihat itu, Kandar mengeluarkan energi catur tunggal. Surai-surainya pun memandarkan cahaya 4 warna. Melihat hal itu, Raden Cakra memutuskan kabur. Bagi Raden Cakra, urusan tumbal Siska jauh lebih penting dari pertarungannya melawan Kandar. Raden Cakra pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kandar yang tak ingin kehilangan buruan mengejar. Akan tetapi, Raden Cakra berhasil kabur dengan menggunakan Aji Lawang Sewu. Beruntung, sebelum gerbang gaib itu menutup, Kandar bisa memasukkan cacingnya. Betapa terkejutnya Raden Cakra saat melihat sarangnya telah porak-poranda. Amarah Raden Cakra kian meluap ketika menemukan Siska dan kitab Ain Banari juga menghilang. Dengan murka, Raden Cakra menghajar Jalu Segara. Pemuda yang telah lumpuh itu pun hanya bisa diam karena tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Sambil menyeret Jalu Segara, Raden Cakra mendatangi Raden Tangkis. Dihilangkannya dinding penghalang yang memenjarakan jin itu. "Siapa yang melakukan ini? Cepat katakan!" tanya Raden Cakra sambil mencekik Raden Tangkis. Belum sempat Raden Tangkis membuka mulut, ledakan dahsyat terjadi. Tubuh Raden Tangkis serta Jalu Segara hancur berantakan dan langsung menghilang. Sementara Raden Cakra berhasil keluar gua meski mengalami luka-luka. Ledakan itu juga membuat gua tersebut runtuh. Ketika Kandar tiba di sana,
Ia menemukan Adipati Jalasura sedang berdiri mematung di depan reruntuhan gua. "Apa yang sebenarnya terjadi, Tuan?" tanya Kandar. Adipati Jalasura mengatakan semua yang telah terjadi. Dari cerita itulah Kandar akhirnya tahu orang yang diburunya adalah Raden Cakra, pembunuh Raden Mahendra, Panji Salaka, dan Condro Geni. "Apakah masih ada tawanan di sana, Tuan?" "Masih, Indar, tapi energiku tidak mampu menghancurkan dinding penghalangnya." "Cobalah lagi, Tuan, aku akan berusaha membantu." Adipati Jalasura segera menembus reruntuhan, sedangkan Kandar menjalarkan surai-surainya melalui celah-celah bebatuan. Ketika Jalasura sampai di penjara Anjani, Kandar pun menyalurkan energinya ke tubuh Jalasura. Setelah berusaha keras, energi gabungan mereka berhasil mengeluarkan Anjani. Adipati Jalasura tak bisa menahan kesedihan saat tahu Jalus Segara telah tewas. Ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk Kandar. "Sekarang apa rencananya, Tuan?" tanya Kandar setelah Jalasura berhasil menenangkan diri. "Entahlah, Dar. Dengan kekuatanku sekarang, mustahil bisa mengalahkan Raden Cakra untuk membalas dendam dan merebut kembali Endok Geni. Bagaimana kalau kita pergi ke Lawu, Tuan? Bu Moza mungkin bisa menyembuhkan luka-luka Tuan. Selain itu, informasi Tuan jelas dibutuhkan oleh Tuan Mian." Setelah berpikir sejenak, Jalasura menyetujui saran Kandar. Anjani sebenarnya ingin segera kembali ke Laut Utara. Akan tetapi, ia tidak tega melihat keadaan Jalasura. Gadis itu pun memutuskan ikut pergi ke Lawu. Di alas Purwo, Karel menjadi semakin buas dan kejam. Kesadaran laki-laki itu telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh kegelapan. Seiring dengan banyaknya jumlah mangsa, kekuatan Karel ikut membesar. Demikian juga nafsu makannya. Kehadiran Karel memaksa Ki Wanawanang memperkuat pasukan penjaga perbatasannya. Hal itu juga dilakukan mandala-mandala lain yang berada di sekitar alas Purwo. Tanpa kesulitan, Kandar, Jalasura, serta Anjani tiba di Lawu. Condromawat dan Tali Geni segera mencoba mengobati luka-luka Jalasura, sementara Moza menolong Anjani. Setelah selesai, barulah ia ganti membantu Jalasura dengan energi Wijaya Kusuma. Tali Geni lalu menyuruh Naga dan Wira kembali ke Pulau Ular Utara untuk menyampaikan kabar tentang Jalasura. Keesokan harinya, Nagalendu bersama Empu Rarawingit sudah berada di Lawu. Anjani langsung memeluk gurunya itu sambil menangis. Jalasura dan Anjani menceritakan semua kejadian yang telah menimpa mereka, termasuk kematian Jalus Segara, Raden Tangkis, serta penculikan Siska oleh Jalagada. "Anjani sudah ketemu. Sekarang bagaimana, Empu?" tanya Nagalendu. "Membawanya kembali ke Laut Utara terlalu beresiko, Ki. Rasanya untuk saat ini dia lebih aman di sini," jawab Empu Rarawingit setelah berpikir. "Tapi aku kangen ayah dan ibu, Empu," ujar Anjani. "Dok, mereka saja tidak ku beritahu kau sudah ditemukan. Sampai aku bisa memastikan Pancar tidak lagi mengincarmu, kau harus tetap bersembunyi," nasihat Empu Rarawingit. Anjani akhirnya setuju bersembunyi sementara di Lawu. Setelah menitipkan Anjani serta mengucapkan terima kasih, Empu Rarawingit dan Nagalendu pamit. Keesokan harinya, Kandar menyusul pamit untuk kembali ke Jakarta. Kondisi Jalasura cukup parah. Serangan terakhirnya membuat jalur sirkulasi jin itu rusak dan sebagian terputus. Akan tetapi, Jalasura tak menyerah. Ia berjuang keras untuk sembuh agar bisa membuat perhitungan dengan Raden Cakra. Di Watu Puter, kondisi Siska tak lebih baik dari sebelumnya, bahkan lebih parah. Empu Giling Wesi berulang kali memintanya mengajarkan cara membuka kitab Ain Banari. Untuk itu, Empu Giling Wesi tidak segan-segan menyiksa Siska dengan berbagai cara. Meski energi misterius selalu melindungi, Siska yang batinnya lelah memutuskan menyerah. Ia berharap bisa terlepas dari ikatan kitab dan seluruh kutukannya. Siska lalu mengajarkan mantra untuk membuka kitab dan tata cara menggunakannya. Empu Giling Wesi lalu meminta anak buahnya melakukan semua perintah Siska. Saat jin itu membaca mantra, kitab pun berhasil dibuka. Akan tetapi, ketika ia menempelkan tangan, tubuhnya malah terhisap masuk dan kitab kembali terkunci. Empu Giling Wesi melaporkan semuanya kepada Dewi Pancar. "Mungkin kita harus membunuhnya, Yang Mulia. Dengan begitu kitab itu tidak punya majikan lagi," saran Empu Giling Wesi. "Bagaimana kalau gagal, Empu? Katamu dia dilindungi kekuatan misterius?" "Benar sekali, Yang Mulia.
Kekuatan itu baru muncul ketika dia sudah tidak mampu menahan tekanan dari luar, jawab Empu Giling Wesi. Itu artinya dia terhubung dengan kekuatan dari luar, Empu. Bisa jadi kekuatan yang harusnya menjadi milik Siska saat ini terpisah dari tubuhnya. Itu juga alasan mengapa dia tidak memiliki kekuatan. Kita harus menemukan siapa atau apa yang menyimpan kekuatan itu, Empu. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia. Hamba akan mencari informasi tersebut, ujar Empu Giling Wesi. Satu lagi, Empu. Anjani dan Jalasura ada di Lawu. Selesaikan mereka secepatnya. Selain mereka, bunuh juga siluman bernama Kandar di Jakarta. Aku ingin keberadaan Siska di Watu Puter tetap menjadi rahasia. Baik, Yang Mulia. Hamba akan mengirimkan pasukan ke sana. Hari itu juga, Empu Giling Wesi menyiapkan 2 pasukan untuk pergi ke Jakarta serta Lawu. Kedua pasukan itu masing-masing dipimpin oleh Jalagada dan Makarapati. Abinar akhirnya selesai membaca kitab peninggalan Ki Banar. Dari sanalah ia mengetahui silsilah ahli waris kitab Ain Banari sampai ke Josephine, ibu dari Siska. Abinar lalu menemui Mian untuk mendiskusikannya. Jadi Siska dan Karel itu saudara kembar, Nar? Benar, An. Karel yang membawa kekuatannya, sedang Siska yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kitab itu. Agar bisa kembali menyatu, mereka harus saling bunuh, jawab Abinar. Bagaimana jika mereka tetap terpisah, Nar? Tidak dijelaskan detail, An. Cuma dikatakan jika ahli waris terputus, maka kekuatan kitab itu akan bebas dan terikat perjanjian lagi. Mian termenung. Apa tidak ada cara untuk menghancurkan kitab itu, Nar? Yang ada cuma cara mengambil alihnya, An. Caranya adalah membunuh si ahli waris. Pedang patah itu adalah senjata pembunuh Zahawat. Dari cerita, Nuraswat berhasil menggunakan kekuatan kitab sebelum dia membunuh Zahawat. Bukankah janggal, Nar? Katanya kitab itu hanya bisa digunakan pemiliknya. Aku juga memikirkannya, An. Kemungkinan besar entah bagaimana caranya. Saat itu ada energi Zahawat dalam tubuh Nuraswat. Diskusi mereka terhenti ketika utusan Magarim datang. Mian dan Abinar mengikuti utusan itu ke ruang pertemuan. Di sana, Mian mendapat informasi jika pasukan-pasukan dari Baitar Widar, Dar El-Bias, dan banyak lainnya sedang bergerak ke Baitar Lusak. Sementara itu, Lusak telah mengirim pasukan untuk membantu Ba'aul, Batail, Manak, Bad'ah, dan Dalaim untuk merebut kembali Baitar Syuman. Bersama mereka ikut juga pasukan Ki Dadung Wulung yang dipimpin oleh Kafar, jin berwujud manusia pasir. Pasukan gabungan itu dengan cepat memasuki Baitar Suman dan langsung menyerang Badarus. Pertempuran sengit pun terjadi. Badarus dan pasukannya berjuang mati-matian untuk menghadapi gempuran lawan. Akan tetapi, karena jumlah lawan terlalu banyak, pasukan Badarus kewalahan. Pada akhirnya, pasukan Badarus kalah. Mereka yang masih hidup dijadikan tawanan. Setelah pertempuran benar-benar usai, Ba'aul, Manak, Bathail, Bad'ah, dan Dalaim segera pergi ke sebuah dinding batu. Kelima penyihir itu lalu membaca mantra sambil mengiris telapak tangan dan mengucurkan darahnya ke lantai. Aliran darah itu mengalir hingga merambat naik ke dinding batu dan membentuk pola-pola aneh. Tidak lama kemudian, dinding itu menghilang. Ba'aul, Manak, Dalaim, Bathail, serta Bad'ah bergegas memasuki kegelapan di depannya. Kemudian muncullah aura energi pembunuh yang sangat kuat. Disusul kemudian oleh keluarnya raksasa berjubah hitam tanpa wajah. Raksasa itu melayang menghampiri para tawanan dan langsung memasukkan mereka ke dalam tudung hitamnya. Ayo, tunggu apa lagi? Kita hancurkan Baitar Sibat, ujar si raksasa. Tunggu dulu, di mana 5 penyihir itu? Tanya Kafar. Raksasa itu tertawa panjang. Mereka adalah aku adalah mereka. Namaku Hamarus. Salah satu anak buah Lusak menolak pergi ke Baitar Sibat. Ia beralasan tugasnya hanya sampai di Baitar Syuman. Amarus menanggapi penolakan itu dengan memakannya. Tak ingin berdebat, Kafar dan yang lain pun setuju menyerang Baitar Sibat. Sesampainya di sana, mereka langsung menghancurkan gerbang lalu menerobos masuk. Pertempuran hebat kembali terjadi. Toras dan seluruh penghuni Baitar Sibat mati-matian berjuang mempertahankan nyawanya masing-masing. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Namun sama dengan Badarus, Toras dan pasukannya harus mengakui keunggulan lawannya. Baitar Sibat pun luluh lantak bersama semua penghuninya.
Kabar kehancuran Baitar Sibat sampai ke tempat Magarim. Chandrasa, Kilits, Kuro, Kira, Ajeng, Kiwiji, Nisemi, serta semua yang ada di sana serentak menundukkan kepala dalam duka. Kuro dan Kira bahkan menangis terseduh-seduh mengingat kebaikan yang pernah mereka terima dari Baitar itu. "Simpan air matamu, Ki. Roh, kita balaskan dendam mereka secepatnya," ujar Kilits dengan mata basah. Di Jakarta, Makarapati dan pasukannya sedang mengawasi pergerakan Kandar. Diikutinya laki-laki itu sampai tiba di sebuah komplek pemakaman. Dirasa tempat itu cocok, Makarapati segera memerintahkan pasukannya mengepung Kandar. "Dari amismu aku tahu Laut Utara yang mengirimmu." Makarapati sangat terkejut saat Kandar berbalik ke arahnya. Ia pun segera menampakkan diri. Begitu juga anak buahnya. "Hidungmu tajam juga ya, anjing kurap," ujar Makarapati. "Kebetulan kau muncul. Aku sedang ingin menikmati makanan laut malam ini," balas Kandar sambil mengeluarkan surainya. Anak buah Makarapati segera menyerbu. Mereka menggempur dari segala penjuru. Kandar pun menghadapinya dengan tarian surai-surainya. Makarapati yang melihat anak buahnya kesulitan bergegas datang membantu. Kandar menggunakan kemampuannya untuk menghisap energi sebanyak mungkin. Dengan energi itulah ia berusaha mendesak lawan-lawannya. Di sisi lain, Makarapati dan pasukannya juga mengaktifkan mutiara hitamnya masing-masing. Kandar pun terdesak. Ia bergegas meloncat menjauh. Setelah itu, Kandar mengubah cara bertempurnya. Ia bergerak cepat dan hanya menyerang jika mendapat kesempatan. Surai-surainya bergerak ke segala arah, bahkan dari bawah tanah. Taktik gerilya yang dilakukan Kandar membuahkan hasil. Satu persatu anak buah Makarapati bisa dibunuhnya. Sampai tersisa hanya Makarapati. "Sekarang baru adil makhluk amis," ujar Kandar di depan Makarapati. Makarapati yang dilindungi baju pusaka menyerang dengan membabi buta. Sepasang sabit bergeriginya menyambar cepat laksana kilat. Makarapati seolah tak memperdulikan serangan surai Kandar. Ia sangat yakin Kandar tidak akan mampu menembus baju pelindungnya. Kandar berloncatan menghindari gempuran Makarapati. Sementara surai-surainya juga tiada henti menyerang. "Tidak mungkin baju itu tak memiliki kelemahan," batin Kandar. Setelah beberapa lama, Kandar akhirnya menemukan titik lemah pelindung Makarapati. Tempat itu ada di bagian matanya. Kandar pun memfokuskan serangan ke sana. Makarapati yang sadar kelemahannya telah terbongkar tak tinggal diam. Ia mengerahkan semua kemampuannya untuk membunuh Kandar secepat mungkin. Seluruh tubuh jin itu kini memandarkan cahaya hijau kehitaman. Tak mau kalah, Kandar juga mengerahkan seluruh energinya. Cahaya tipis 4 warna kini menyelimuti tubuhnya. Ketika Makarapati menyerang, Kandar segera melilitkan surainya ke seluruh tubuh. Kandar menangkap kedua tangan Makarapati. Energi beracun Makarapati dan catur tunggal yang belum sempurna pun bertarung. Di saat yang sama, surai Kandar juga menyerang mata Makarapati. Berlomba dengan waktu, Kandar berjuang menembus pertahanan Makarapati sebelum energi lawan lebih dulu meracuninya. Tiba-tiba, tubuh Makarapati meledak. Tubuh Kandar terpental jauh dan jatuh bergulingan di tanah. Saat akan bangkit, dadanya terasa sangat dingin dan nyeri. Kandar segera sadar telah terkena serangan energi beracun lawan. Ia pun berusaha menahan laju pergerakan energi itu. "Sial, energinya terlalu kuat," batin Kandar saat tahu cacing di tubuhnya mengalami kesulitan membendung racun Makarapati. Pertempuran juga terjadi di Lawu. Kedatangan pasukan Jalagada yang begitu tiba-tiba mengejutkan Condromowo dan yang lain. Mereka pun segera maju dengan senjatanya masing-masing. "Kenapa kita bisa kecolongan?" keluh Condromowo. "Mereka pasti menggunakan gerbang gaib, Dra," sahut Tali Geni. Sambil bersila dan menggendong Arum, Moza mengerahkan energinya untuk membuat kubah pelindung. Brahma, Anjani serta Jalasura ada dalam kubah tersebut bersama Moza. Di luar kubah, Naga dan Wira bertempur dengan gagah menjaganya. Pertempuran berlangsung timpang. Condromowo, Tali Geni, Naga dan Wira harus berjuang keras menghadapi keroyokan lawan. Banyaknya lawan membuat mereka tak bisa berbuat banyak ketika Jalagada bersama anak buahnya menggempur kubah Moza. "Kita harus menyelesaikannya sebelum pasukan lawan datang. Ayo cepat hancurkan," perintah Jalagada di sela serangan. Hantaman demi hantaman mengguncang kubah pelindung. Energi mutiara hitam membuat kekuatan Jalagada dan seluruh anak buahnya meningkat tajam. Moza pun kewalahan menahan gempuran mereka.
Para penjaga Lawu akhirnya datang. Pasukan itu langsung melibatkan diri dalam pertempuran. Kehadiran mereka memaksa Jalagada harus mempercepat usahanya. Dengan membabi buta, ia mengerahkan seluruh energinya untuk menghantam kubah pelindung. Ketika kubah mengalami kerusakan dan terdapat celah, Jalagada segera menyusup ke dalam. Tangannya berusaha meraih Anjani yang berada tidak jauh dari hadapannya. Moza sendiri tak bisa berbuat apa-apa karena fokus memperbaiki kubah agar jin lain tak menyusul masuk. Brahma berusaha melawan, tapi Jalasura segera menyuruhnya menjaga Moza. Setelah itu, ia meloncat ke depan Anjani yang berdiri mematung ketakutan. "Lawanmu aku, Gada, bukan gadis tak bersalah," seru Jalasura sambil menyerang. Jalasura tahu ia pasti akan kalah dan mati, tapi ia tak peduli. Bagi Jalasura, ini adalah penebusan dosa karena tak bisa menyelamatkan Jalus Segara. Jalagada tertawa seolah ia sudah menang. Ditangkapnya kedua tangan Jalasura untuk dicabik-cabik. Namun, tawa Jalagada tiba-tiba lenyap, berganti dengan suara ledakan di mana-mana. Tubuh Jalagada terlempar dan jatuh telentang tak bergerak. Brahma serta Anjani selamat karena dilindungi oleh Moza. Sementara di luar, puluhan pasukan Jalagada telah lenyap menjadi asap. Setelah memeriksa keadaan Naga dan Wira, Chandramawa serta Taligini segera melihat kondisi Moza. "Aku baik-baik saja. Jalasura yang terluka parah," bisik Moza. Mereka pun memeriksa Jalasura. Meski belum mati, tubuh jin itu telah terbakar dan nyaris tak bisa dikenali. Taligini menatap Chandramawa sambil menggelengkan kepala. "Dia masih hidup, Ki. Jangan mendahului takdir," ujar Chandramawa, meski ia juga tahu kemungkinan hidup Jalasura sangatlah tipis. Pasukan Lawu masih berjaga di luar. Mereka baru pergi setelah rombongan Moza pergi ke lembah Mayangkara. Sesampainya di sana, Moza segera bermeditasi untuk memulihkan kondisinya. Demikian juga dengan Naga, Wira, Taligini, dan Chandramawa. Sedangkan Jalasura mendapatkan bantuan dari Ki Mayangkara. "Beruntung ada energi Wijaya Kusuma dalam tubuhnya. Andai tidak, dia mungkin sudah mati," guman Ki Mayangkara. Anjani yang duduk di sebelah Ki Mayangkara tiada henti meneteskan air mata. Ia merasa tak berguna. Anjani juga menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa Jalasura dan keluarga Moza. "Sudah, Lando, menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Kulihat dalam dirimu juga ada isinya. Mengapa tak gunakan bekal dari Empu Rarawingit untuk mempertahankan diri?" nasihat Ki Mayangkara. "Aku takut, Eyang. Belum pernah aku mengalami kejadian seperti itu," ujar Anjani lirih. "Duk, semua yang ada di sini juga tidak pernah ingin diuji dengan musibah. Akan tetapi, Tuhan punya kehendaknya sendiri. Kewajiban kita adalah menerima kehendak itu dengan ikhlas. Namun, ikhlas bukan berarti diam tanpa berbuat apa-apa. Tanpa kesadaran, ikhlas cuma topeng dari para pengecut dan pemalas. Coba lihat ke sana, Duk. Apa yang kau lihat?" Anjani melihat ke arah telunjuk Ki Mayangkara. "Laba-laba, Eyang." "Kau tahu berapa kali sehari ia memperbaiki jaringnya, Duk?" "Tidak tahu, Eyang," jawab Anjani bingung dengan maksud pertanyaan Ki Mayangkara. "Kadang sampai berkali-kali, Duk, apalagi saat di musim hujan. Padahal tidak setiap hari ada serangga yang tertangkap di sana. Tapi ia tak pernah sekalipun berhenti merajut atau memperbaiki jaring itu. Laba-laba itu adalah gambaran dari kesadaran diri ciptaan yang amanah. Ia sadar kewajiban raganya adalah berusaha tanpa keluh kesah, sedangkan batinnya harus selalu bersabar menerima apapun kehendaknya. Kita juga harus seperti laba-laba itu, Nduk. Kau tak boleh hanya diam saat nyawamu terancam. Nerimo ing pandum bukan berarti pasrah tanpa berbuat apa-apa. Kendalikan rasa takutmu. Jadikan itu sebagai semangat untuk menjadi lebih kuat dan bermanfaat." Anjani tertunduk, air matanya tak lagi mengalir. Pelan-pelan, gadis itu berusaha menguatkan diri dan mengusir ketakutannya. Kandar beruntung ada jin yang mengabarkan kondisinya kepada Raden Selaseta. Panji Kalang pun dikirimkan ke komplek pemakaman dan dibawanya ke rumah Naya. Sesampainya di sana, Panembahan Warak dan Raden Selaseta segera mencoba membantu mengusir racun Makarapati. Di samping Kandar, Fatur mencoba menenangkan Naya yang tiada henti menangis, sambil memohon-mohon agar Panembahan Warak dan Raden Selaseta menyelamatkan Kandar.
Sebaiknya dibawa ke laut saja. Energi racun itu sangat kuat. Aku kesulitan menetralkannya, saran Panembahan Warak. Menurutku juga demikian, Panembahan. Jika terlambat, cacing di tubuhnya akan menjadi tak terkendali dan memakan tuannya sendiri, ujar Raden Selaseta. Karena tak ada jalan lain, Panji Kalang ditugaskan membawa Kandar serta Panembahan Warak ke Lawu. Setibanya di sana, mereka kebingungan menyaksikan rumah Mi'an telah hancur berantakan. Beruntung para penjaga Lawu datang dan mengantarkan ketiganya ke lembah Mayangkara. Ki Mayangkara segera menjemput Kandar, Panji Kalang, serta Panembahan Warak. Melihat keadaan Kandar, Moza langsung mengalirkan energinya untuk membendung laju racun Makarapati. Setelah hampir 1 jam berjuang, Kandar akhirnya tersadar dari pingsannya. Sekarang coba pulihkan dirimu pelan-pelan, Dar. Biar Condromowo yang membantumu, ujar Moza lalu kembali ke tempat Jalasura. Di tempat lain, Anjani sedang melatih kembali ilmu yang diajarkan oleh ayahnya dan Empu Rarawingit dengan ditemani Naga, Wira, dan Brahma. Gadis itu bertekad tidak ingin menjadi beban bagi yang lain. Setelah semua persiapan selesai dilakukan, Magarim bersama seluruh pasukannya bergerak ke Rawalusak. Rombongan Mi'an juga ikut di dalamnya. Di tengah perjalanan, sekelompok penghuni Baitar Kurs juga ikut bergabung. Mereka adalah tanaman-tanaman yang selama ini diperbudak oleh Badira. Kedatangan mereka disambut oleh dinding energi beracun yang sangat tebal. Magarim lalu memerintahkan pasukannya menggabungkan kekuatan untuk menjebol dinding tersebut. Bola energi raksasa pun terbentuk dan segera diluncurkan ke arah dinding. Dari balik dinding juga muncul bola energi raksasa. Kedua bola itu lalu bertabrakan dan menimbulkan ledakan dahsyat. Pecahan energi liar menyebar ke segala arah dan membunuh jin-jin berkemampuan rendah. Di saat itulah Mi'an, Candrasa, Gundala, Abinar, Ajeng, Kiwiji, Nisemi, Kuro, Kira, Kilits, serta ketiga temannya melancarkan serangan kedua. Energi gabungan mereka tepat menghantam dinding dan berhasil merusaknya. Tanpa membuang waktu, Magarim bersama seluruh pasukannya langsung menerobos masuk. Pertempuran besar pun terjadi. Naga-naga Magarim bertarung melawan ular-ular raksasa penjaga Rawalusak. Sambaran lidah api dan semburan cairan berenergi racun menebar maut di seluruh palagan. Kiwiji dan Nisemi memimpin pasukan di Baitar Kurs melawan sisa anak buah Badira dan pasukan Lusak. Kali ini mereka harus berjuang sangat keras karena lawan berjumlah lebih banyak. Mila awalnya ingin mencari Mi'an untuk membalaskan dendam kedua saudaranya. Akan tetapi Ajeng menghentikan perburuannya. Sesama burung harus melawan burung, bukankah begitu? Mila menatap gusar. Cari lawan yang lain, merak keparat, jangan ganggu aku. Kalau aku ingin mengganggumu, kamu apa? Tantang Ajeng. Mila meradang, ia segera mengubah wujud. Tidak lama kemudian, hujan apinya telah saling hantam dengan panah api putih di angkasa. Sambil membabat lawan-lawannya, Gundala terus mencari keberadaan Lusak. Di mana bangsat itu? Gumam Gundala mengamati sekitarnya. Cari apa kau makhluk busuk? Lawanmu ada di sini. Tiba-tiba muncul sesosok tubuh di depan Gundala dan langsung menyerang. Refleks Gundala menghindar sambil menyabetkan goloknya. Sosok itu lalu buyar begitu nyaris tersambar. Pasir keparat, ayo bertarung dengan jantan, umpat Gundala. Kafar tertawa. Apa dayaku, wujudku memang seperti ini, ejeknya. Kafar kembali menyerang. Kali ini ia menjelma menjadi puluhan bola dan menyerang dari segala arah. Gundala pun hanya bisa memaki-maki ketika wujud Kafar buyar sebelum terkena serangannya. Di palagan lain, Abinar bersama jelmaan Sarira Siran menggila. Kerjasama harmonis mereka berhasil menghabisi banyak lawan. Sampai Jin-Ar, Shan-Ir, dan Min-Ar muncul kembali. 3 bersaudara dari Baitar Widar ini langsung mengeroyok Abinar. Serangan ketiga jin berkemampuan tinggi ini membuat Abinar kewalahan. Shiran berusaha mati-matian melindungi Abinar. Berulang kali ia mengorbankan tubuhnya untuk menerima serangan lawan. Pergilah Nar, biar kami yang melawan makhluk-makhluk pengecut ini, teriak Malaik. Sedetik kemudian Malaik, Goraik, serta Palafik muncul. Ketiganya segera menyerang Jin-Ar, Min-Ar, dan Shan-Ir. Setelah mengucapkan terima kasih, Abinar bergegas pergi mencari palagan baru. Di tempat lain, Magarim dihadang oleh Kan-Ar. Kedua raja itu pun segera terlibat dalam pertarungan sengit.
Magarim yang belum sepenuhnya pulih dari luka kesulitan mengimbangi serangan Kan-Ar. "Akan kuhabisi kau di sini, pengkhianat. Bisa-bisanya kau malah membantu pihak asing," ancam Kan-Ar. "Kata-katamu seperti penguasa-penguasa lancung bangsa manusia, kan? Berteriak-teriak anti asing, tapi orang-orang itu malah lebih kejam dan serakah dari yang mereka caci," balas Magarim. Kan-Ar menggeram marah. Seluruh tubuhnya kini diselimuti cairan hitam pekat. Magarim yang mengetahui keampuhan cairan itu segera menarik energi cadangannya. Kan-Ar yang bisa mengubah wujud cairan sesukanya menyerang. Ratusan mata panah hitam meluncur ke arah lawannya. Magarim segera memutar tombaknya. Sebuah pusaran api yang tercipta dari putaran itu melesat menghadang hujan panah hitam. Di bagian lain, Kilitz berusaha menghentikan keganasan Amorus yang membantai pasukan Magarim. Dengan cepat, Raja Bukit Singa itu tahu jika si raksasa berjubah hitam terdiri dari gabungan para penyihir. "Ro, Ki, cepat cari 3 temanku, suruh mereka ke sini," teriak Kilitz kepada Kuro dan Kira yang berlaga tak jauh dari tempat itu. Kuro dan Kira melesat mencari Malaik, Palavik, dan Goraik. Setelah menemukan mereka, Kuro segera menyampaikan pesan Kilitz. Ketiga jin itu pun pergi, sedangkan Kuro dan Kira menggantikan mereka melawan Min-Ar bersaudara. "Ada apa, Lich?" tanya Malaik. "Ada yang main curang," jawab Kilitz sambil menunjuk Amorus. "Ayolah, sudah lama sekali kita tidak melakukan itu," saut Palavik. Kilitz, Malaik, Palavik, dan Goraik lalu berdiri melingkar berhadapan sambil berpegangan tangan. Setelah itu, mereka bersama-sama mengucapkan mantra. Seiring ucapan mantra, tubuh keempatnya perlahan berubah menjadi cahaya merah. Cahaya itu kemudian menyatu, membentuk wujud manusia raksasa bersayap kelelawar, bertangan 8 dan berkepala 4. Masing-masing berada di atas punggung dan pundak. "Ayo Lik, tunggu apa lagi?" ajak Palavik yang berada di punggung. Kilitz yang menjadi kepala sekaligus pengendali segera melesat maju. Kedelapan tangannya melayangkan pukulan beruntun ke tubuh Amorus. Makhluk berjubah hitam segera memperkuat energi pelindung tubuhnya. "Kalian pikir cuma kalian yang bisa melakukannya?" ejek Kilitz lalu menyemburkan apinya. Manak, Ba'ul, Dalaim, Bad'ah, dan Batail yang berada di balik wujud Amorus serentak dilanda kegelisahan. Mereka tidak menyangka jika ilmu mereka akan mendapat lawan serupa. Kelima penyihir itu tahu harus bisa mengalahkan lawannya sebelum energi sarira hitam mereka habis. Kilitz terus membombardir Amorus dengan pukulan, cakaran, tendangan, dan semburan lidah api. Sementara itu, Palavik, Goraik, serta Malaik juga tidak tinggal diam. Ketiganya membunuh anak buah lusak yang berani mendekat ke arah mereka dengan semburan apinya. Di tengah keriuhan pertempuran, Mi'an dan Candrasa berusaha menerobos masuk ke dalam. Sambil menebas lawan-lawannya, mereka terus bergerak maju. Tiba-tiba muncul seekor ular raksasa menghadang. Ular yang ekornya juga kepala itu langsung menyerang dengan menyemburkan energi racun kepada Mi'an dan Candrasa. "Kau pergilah duluan, biar aku yang melawannya," ucap Candrasa. Mi'an bergegas meninggalkan tempat itu, sementara Candrasa segera menyerang si ular agar tidak mengejar Mi'an. Sepasang pedangnya menyambar-nyambar seperti kilat untuk mengalahkan lawan secepat mungkin. "Sisiknya tebal juga," keluh Candrasa saat tusukannya tak mampu menembus sisik si ular. Tidak hanya dilindungi sisik tebal, energi serangan ular tersebut juga sangat kuat. Candrasa menyadari saat energi pelindungnya nyaris tertembus semburan beracun itu. Kondisi itu dipersulit dengan adanya 2 kepala. Kemanapun Candrasa bergerak, salah satu kepala pasti menyerangnya. Candrasa pun kesulitan menyerang dari dekat dan hanya melakukan serangan jarak jauh yang hasilnya kurang efektif. Hiruk pikuknya pertempuran terdengar sampai ke penjara Belat. Jin itu pun berusaha memanfaatkan longgarnya penjagaan untuk membebaskan diri. Meski belum sepenuhnya pulih, sebagian energi Belat telah kembali. Dengan energi itulah ia mencoba mematahkan belenggu di tangan dan kakinya. Perbuatan itu ternyata menarik perhatian salah satu penjaga. Belat pun pura-pura sekarat. Ketika penjaga itu mendekat untuk memeriksa keadaannya, Belat langsung menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah si penjaga tewas, Belat segera mengambil kunci dan membuka belenggunya. Belat lalu membebaskan semua tawanan lusak. Jin-jin buas calon pengisi pusaka itu segera berlomba keluar penjara. Tak lama kemudian, suara teriakan dan jerit kesakitan terdengar di mana-mana. Perlahan-lahan, Belat berjalan keluar.
Di sana ia menyaksikan pertempuran sedang terjadi antara pasukan Lusak melawan jin-jin yang baru saja dibebaskannya. "Ini pasti ulahmu bangsat!" Belat terpaku menatap Lusak yang tiba-tiba muncul di depannya bersama Ki Dedung Wulung. "Jaga dia, Ul. Aku akan menyelesaikan mereka dulu," ujar Lusak kemudian meloncat ke Palagan. Pedang Lusak memanjang, lalu melesat meliuk-liuk memburu dan membunuh satu persatu jin tahanan. Hanya dalam waktu singkat, belasan jin itu pun tewas di ujung pedang Lusak. "Andai mereka tidak keracunan, tak mungkin kau bisa mengalahkan mereka, ular licik," sindir Belat. Lusak tertawa. "Kebenaran hanya milik pemenang. Bukankah begitu tuntunan para pejabat di Baitar asalmu, Ul?" Ki Dedung Wulung tertawa pendek. "Tidak semuanya, Sak. Tapi sebagian besar memang begitu kelakuannya. Setan saja mungkin malu karena kalah sesat dengan mereka." "Obati dia, Sak. Aku ingin tahu apakah nama besarnya sehebat kemampuannya." "Tapi Ul, kau meragukan kemampuanku, Sak?" "Sesukamulah," ujar Lusak, lalu menarik racun Belat dari jauh. Bersamaan dengan keluarnya butiran cahaya hijau dari tubuhnya, Belat merasakan energinya kembali mengalir lancar. "Berikan senjatanya juga, Sak." Lusak melesat pergi. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan membawa sebilah golok. Dilemparkannya senjata itu kepada Belat. "Ayo, aku ingin melihat seberapa besar kemampuanmu. Jangan-jangan nama besarmu cuma warisan bapak atau ibumu, tapi tanpa kemampuan, seperti sebagian orang besar di Baitarku dulu," tantang Ki Dedung Wulung. Belat meraih goloknya. "Jangan samakan aku dengan parasit-parasit di Baitarmu, manusia licik. Akan kubuktikan aku bukanlah makhluk seperti itu." Usai berkata, Belat langsung menyerang. Goloknya menebas ganas ke arah Ki Dedung Wulung. Anehnya, Ki Dedung Wulung tidak menghindar. Ia hanya berdiri menyilangkan tangan di depan dada sambil tersenyum. Belat merasa seperti memukul dinding besi. Sebagian energinya bahkan menghantam balik dirinya. "Ilmu iblis apa yang kau pakai?" tanya Belat bingung. "Inilah kekuatan Baitar asalku, Bel. Sekarang terimalah kematianmu," jawab Ki Dedung Wulung. Ki Dedung Wulung menghunus senjatanya. Aura pembunuh yang sangat kuat memancar dari pedang berwarna hitam itu. Selain aura pembunuh, energi beracunnya juga mengerikan. Lusak bahkan harus memperkuat energi perisainya agar tidak tertembus energi Ki Dedung Wulung. "Kendalikan senjatamu, Ul. Mati semua pasukanku nantinya," ujar Lusak. Perlahan energi beracun yang menyelimuti tempat itu berkurang. Sambil tetap tersenyum, Ki Dedung Wulung meloncat menyerang. Di Palagan utama, Gundala masih berusaha mencari kelemahan Kafar. Segala cara telah dilakukannya, tapi sia-sia. "Andai tidak menyamar, sudah kuhisap kau bangsat," batin Gundala. "Biar aku saja yang melawannya, Ar. Kau susul saja Mian dan Chandrasa." "Kau yakin bisa menghadapinya, Nar? Keparat ini sangat licik," jawab Gundala tanpa menoleh. "Sudah, pergilah. Percaya saja kepadaku," balas Abinar. Kafar yang merasa diremehkan meradang. Ia langsung menyerang Abinar. Kali ini wujudnya menjadi cakar raksasa. Saat meluncur itulah sebuah cahaya berwujud gadis bersayap menghadang. Di saat yang sama, Abinar telah berada di belakangnya sambil melecutkan cambuk Vajra. Gundala yang menyaksikan itu tersenyum. Ia pun segera meninggalkan tempat itu untuk menyusul Mian. Di tengah perjalanan, Gundala melihat Chandrasa sedang bertarung melawan ular raksasa berkepala dua. Melihat sahabatnya dalam kesulitan, Gundala pun datang membantu. "Susul Mian saja, Ar. Dia sendirian. Aku masih bisa menghadapinya," teriak Chandrasa dari jauh. Gundala menghentikan gerakannya. Ia lalu mengerahkan energi dan mengayunkan golok sigar lintang. Setelah menyaksikan bulan sabit merahnya menghantam kepala ular, barulah Gundala pergi melanjutkan menyusul Mian.